Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Galon, yang kami hormati diwakili Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 1 Galon serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Evan dari Putra Kapito bersama dengan rekan saya Muna Kanisiasa selaku narator dari drama kolosal berjudul Roro Jonggrang oleh siswa kelas 8B. Izinkan kami untuk segera memulai penampilan. Selamat menyaksikan. Kisah berdiri yaitu kerajaan penting yang subur dan damai serta berkembang. Namun dipimpin oleh seorang raja raksasa yang kejam bernama Prabu Boko. Prabu Boko memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Kecantikannya bersohor ke seluruh penjuru negeri. Yang cantik dari kerajaan Boko. Ayahnya Prabu Boko digambarkan sebagai seorang raja yang sakti namun juga kejam. Kerajaan Boko dipercaya terletak di sekitar wilayah Prambanan saat ini. Kehidupan Roro Jonggrang berubah drastis ketika kerajaan Peming menyerang kerajaan Boko. Dan sakti dari kerajaan Peming. Ia dikenal memiliki kekuatan supranatural dan memimpin pasukan jin.
Banu Bondowoso berhasil mengalahkan dan membunuh Prabu Woto. Kemenangan ini membawa Banu Bondowoso ke gerbang Istana Bogor, di mana ia terpukau oleh kecantikan Wonojogo. Pesona oleh sang putri, Banu Bondowoso melamar Roro Jonggrang untuk menjadi permaisuri. Namun Roro Jonggrang yang sangat berduka atas kematian ayahnya dan merasa enggan menerima pinangan dari orang yang telah membunuhnya. Meskipun demikian, ia tidak berani menolak secara langsung karena takut akan murka Banu Bondowoso yang sakti Madraguna. Maka Roro Jonggrang mengajukan syarat yang mustahil pada Banu Bondowoso. Tengah hidupku memberangan dan suara pedangku berlaku. Mataku terpana oleh kecantikanmu, bagaikan rembulan di antara bintang-bintang. Kehadiranmu memadamkan pada amarah dalam dadaku. Aku tahu hatimu masih terluka atas kepergian ayahanda. Aku adalah penyebabnya, dan luka itu tak akan mudah terhapus. Namun, ketahuilah putri, tak pernah dan hati tertanya. Maukah kamu permaisuriku, putri? Anda tidak sebenarnya dan tidak sayang di permaisuri Anda. Sungguh, apa Anda tak ada kemaksaan mengalihkan kata-kata tidak kan? Bukan sebagai penanggung, aku berdiri di hadapanmu ini, melainkan sebagai seorang pria yang terpukau oleh keangguanmu. Aku ingin engkau menjadi permaisuriku, mendampingiku, memerintah pengging, menjadi ratu di hatiku selamanya. Jika Anda benar-benar menginginkan sayang di permaisuri Anda, bangunkan sebuah candi untukku dalam satu malam. Jika pelajar menyising dan pekerjaan itu belum selesai, maka lupakanlah impian Anda untuk mempersunting putri Bohong ini. 1000 candi dalam satu malam? Syarat yang berat, putri, sangat berat. Apakah ini caramu untuk menolakku secara halus? Namun, jangan salah sangka, putri. Bondowoso tidak pernah gentar menghadapi tantangan. Kekuatan dan kesaktianmu bukan hanya untuk menaklukkan kerajaan, tetapi juga untuk membuktikan kesungguhan hatiku. Baiklah, putri, aku terima syaratmu. Demi dirimu, demi cinta yang tiba-tiba bersemi di hatiku ini, aku akan membangun 1000 candi sebelum fajar menyingsing. Saksikanlah, putri, kesungguhan Banu Bondowoso. Siapkan dirimu, putri, karena esok pagi kau akan menjadi permaisuriku, dan 1000 candi akan menjadi saksi bisu cinta dan kekuatanku. Wahahaha. Banu Bondowoso berdiri di dalam area luar yang telah disiapkan. Malam telah larut dan bulan sabit membangun dunianya. Dengan mata terpejam, ia menapal mantra-mantra kuno, mengambil kekuatan para manusiawi. Angin bertiup kencang dan suara gemuruh telah mulai terdengar dari berbagai penjuru. Wahai para jin, para makhluk raksasa mata, kalian yang tunduk pada kekuasaanku. Mereka bergerak cepat dan tanpa suara berperintah. Aku, Banu Bondowoso, memerintahkan kalian malam ini juga, sebelum fajar menyingsing, bangunkan 1000 candi megah di atas tanah ini. Setiap candi harus kokoh, indah, dan berdiri tegak menghadap langit. Bekerjalah dengan cepat, gunakan seluruh kekuatan kalian, dan
akan satu pun waktu terbuang sia-sia. Suara tubuh berupa menjadi dalam tak terhitung jumlah. Bayangan-bayangan bergerak akan luar biasa. Mengenai besar yang datang dari mana datang. Berisunya yang kekuatan magis. Suara demak batu dan bisikan aneh memenuhi udara malam. Jangan ada kesalahan. Setiap detail harus sempurna. Ingat, ini bukan hanya tentang membangun batu, tetapi tentang membuktikan kesungguhan hatiku. Kalian di sana, fondasi harus kuat. Kalian di sisi timur, ukiran harus halus. Ingat, waktu kita terbatas, berjalan tanpa henti. Para tim terus bekerja dengan kecepatan yang menyenangkan. Dalam kegelapan malam, ratusan kali mulai bermunculan. Seorang tubuh dari dalam bumi atas perintah sang pangeran sakti. 999. Sebentar lagi Roro Jonggrang akan menjadi milikku. Menjelang fajar, Roro Jonggrang melihat bahwa pembangunan candi sudah hampir selesai. Ia panik dan mencari akal untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso. Bersama para dayang, Roro Jonggrang membuat suasana seolah-olah pagi telah tiba. Mereka membakar jerami dan merebut lesung secara bertalut-talut, sehingga kolom ayam jantan saling bersahutan menyangka pagi telah datang. Wahai kalian semua, berkumpullah. Kalian di sebelah selatan, siapkan jerami untuk dibakar agar seolah matahari telah terbit. Kalian di sebelah utara, tumpulan lesung akan terbakar seperti hari telah pagi dan ayam pun berkokok. Semuanya, cepat berjalan. Bandung Bondowoso yang mendengar suara lesung berkali-kali dan melihat cahaya sinar yang bagai matahari terbit di arah timur, terkejut dan menoleh dengan panik. Bandung Bondowoso mengira bahwa malam telah usai dan ia gagal menyelesaikan tugasnya. Tidak mungkin fajar telah datang. Ini belum waktunya. Bandung Bondowoso tidak percaya. Ia belum pergi mendatangi tempat di mana cahaya itu berasal. Sampainya di sana, ia sangat marah. Hei makhluk-makhluk hina, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian berani-beraninya mencoba menipu dan menggagalkan usahaku. Semuanya palsu, hanya api yang membara, suara lesung yang memekakkan telinga, dan ayam-ayam bodoh yang kalian paksa berkokok sebelum waktunya. Maafkan kami, Tuanku. Kami menuruti perintah dari Roro Jonggrang. Kalian adalah antek-antek seorang wanita licik. Kalian membantu dalam kecurangannya. Tahukah kalian hukuman apa yang pantas bagi pengkhianat? Katakan pada Jonggrang, usahanya sia-sia. Kekuatanku jauh melampaui tipu muslihatnya. Namun, perbuatan kalian ini akan ada
akibatnya. Para dayang Roro Jonggrang yang ketakutan segera berlarian menjauh, meninggalkan obor dan lesung yang tadi berbunyi. Ia menggerak marah, namun kemudian menurunkan niatnya untuk menyerang para dayang rendahan itu, karena fokusnya kembali tertuju pada penyelesaian candi yang udah satu. Beberapa saat, baru Bondowoso pun tiba di depan bangunan candi. Saat itulah Roro Jonggrang muncul dari kegelapan, menatap Bondowoso dengan ekspresi dingin namun sedikit kaget. Hei Pangeran Bandung Bondowoso, adakah berusaha dengan gigih? Namun, takdir berkata lain. Fajar telah tiba, dan candi yang Anda bangun baru berjumlah 999. Kau curang, Jonggrang. Kau telah mempermainkanku. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan untuk melindungi diri dan kehormatan ayah Anda. Anda sendiri yang menyambut syarat yang saya bukan? Jika demikian, Jonggrang, karena kau telah menggagalkan usahaku, maka jadilah kau jadi yang ke-1000. Jadilah penangkap candi-candi ini. Wahahaha. Dengan penuh amarah dan dengan kekuatan saktinya, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi kaca batu. Seketika Roro Jonggrang membangun sebuah patung yang indah, melengkapi 11.000 candi yang kurang satu. Gumbet go tangan. Serot. Kisah Roro Jonggrang yang terukir dalam memori kolektif masyarakat Jawa bukan sekedar rangkaian peristiwa magis dan romantis, melainkan juga mengandung pelajaran moral yang mendalam. Kita belajar tentang kecerdikan sebagai alat untuk bertahan dalam situasi sulit, seperti yang dicontohkan oleh Roro Jonggrang. Namun, legenda ini juga memperingatkan tentang bahaya kesombongan dan ambisi yang tak terkendali yang membawa kehancuran bagi Bandung Bondowoso. Selain itu, tersirat nilai kejujuran dan kepercayaan dalam hubungan, mengingat konsekuensi tragis dari budaya. Terakhir, kita diingatkan akan pentingnya berpapi janji dan bertanggung jawab atas perkataan kita. Dengan demikian,